Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Nasria Wulandari NIM D1A021238 dan Perkenalkan, nama saya Syakira, NIM D1A021229. baik, di sini kami akan menjelaskan teknik budidaya tanaman sayuran daun sawi atau bisa disebut dengan bahasa Latin Brassica Junc L. Botani dari tanaman sawi atau nama latinnya Brassica Juncea L merupakan tanaman hortikultura semusim yang tergolong marga Brassica. Tanaman sawi yang dimanfaatkan adalah daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Daun sawi berbentuk pipih yang bersayap dan bertangkai panjang, batang sawi pendek dan beruas-ruas sehingga hampir tidak kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun. Sawi umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Struktur bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga atau inflorescentia yang tumbuh memanjang atau tinggi dan bercabang banyak. Tiap kuntum bunga sawi terdiri atas 4 helai daun kelopak, 4 helai daun mahkota bunga berwarna kuning cerah, 4 helai benang sari, dan 1 buah putik yang berongga 2. Penyerbukan bunga sawi dapat berlangsung dengan bantuan serangga lebah maupun tangan manusia. Hasil penyerbukan ini berbentuk buah yang berisi biji. Buah sawi termasuk polong, yakni bentuknya panjang dan berongga. Tiap polong berisi 2 sampai dengan 8 biji. Biji-biji sawi terbentuk bulat, kecil, berwarna coklat atau coklat kehitaman. Berikut klasifikasi dari tanaman sawi, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Roeadales atau Brassicales, famili Cruciferae atau Brassicaceae, genus Brassica, spesies Brassica juncea. Syarat tumbuh tanaman sawi di Indonesia baik dibudidayakan pada tempat yang berdataran tinggi maupun di dataran rendah, tetapi paling baik tanaman sawi dibudidayakan pada dataran tinggi dengan ketinggian 5 meter sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun, biasanya dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter sampai 500 meter di atas permukaan laut dan tanah yang baik. Untuk budidaya tanaman sawi, dibutuhkan tanah yang memiliki tekstur yang gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Derajat kemasaman atau pH tanah yang optimum untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai dengan 7. Kultur teknik tanaman sawi. Yang pertama, pemilihan varietas. Pilih varietas sawi yang sesuai dengan iklim dan kondisi daerah setempat. Yang kedua, persiapan lahan. Lahan harus diaerasi dengan baik dan diberi pupuk kompos. Yang ketiga, penanaman benih. Benih sawi bisa ditanam di lahan dengan cara ditabur lalu ditutup dengan tanah. Yang keempat, pemupukan. Berikan pupuk tambahan saat tanaman tumbuh. Lalu yang kelima, penyiraman. Sawi membutuhkan penyiraman yang cukup, tetapi hindari tanah terlalu lembab atau terlalu kering. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang ketujuh, panen. Sawi dapat dipanen setelah daun-daunnya tumbuh cukup besar, biasanya sekitaran 4 hingga 6 minggu setelah penanaman. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kutu daun atau aphid. Kutu daun adalah hama kecil yang mengisap cairan tanaman. Yang kedua, ulat geraya atau Chambaga worms. Ulat geraya yang menyukai tanaman kubis dan sawi. Yang ketiga, kumbang Colorado atau Colorado potato beetle. Hama ini sering menyerang tanaman sawi dan kentang. Selanjutnya, pengendalian penyakit. Yang pertama, Wildem daun atau Powdery Wildem. Ini adalah penyakit jamur yang sering menyerang tanaman sayuran. Yang kedua, rust atau karatan. Penyakit ini ditandai oleh bercak merah atau coklat pada daun. Penggunaan varietas tahan karatan dan pengendalian sanitasi yang baik dapat membantu pencegahannya. Yang ketiga, bercak hitam atau black spot. Penyakit ini menyebabkan bercak hitam pada daun tanaman. Hapus daun yang terinfeksi dan gunakan fungisida jika diperlukan. Yang keempat, virus tanaman. Virus seperti virus
mosaic tomat atau tomato mosaic virus dapat menyerang tanaman sawi. Panen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemanenan. Pemanenan sawi ketika daun-daun sudah mencapai ukuran yang diinginkan. Gunakan alat tajam seperti gunting taman atau pisau untuk memotong daun secara hati-hati. Meninggalkan batang utama agar bisa tumbuh kembali. Yang kedua, penanganan. Setelah dipanen, hindari merusak daun sawi. Hindari penganaan kasar atau mengecat daun, karena ini dapat merusak struktur sel dan mempercepat kebusukan. Pasca panen terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama pembersihan. Setelah dipanen, bersihkan sawi dari kotoran atau debu yang mungkin menempel pada daun. Ini akan membantu memperpanjang masa simpan. Yang kedua, pengemasan. Sisihkan waktu untuk mengemas sawi dalam wadah atau kantong plastik yang sesuai. Yang ketiga, penyimpanan sawi. Dapat disimpan dalam lemari es selama beberapa minggu. Pastikan untuk menjaga kelembaban yang sesuai di dalam lemari es dan menjaga suhu sekitar 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Yang keempat, pemotongan segar. Jika kita ingin menjual sawi segar, pastikan untuk menjaganya dalam kondisi segar dengan memotong batangnya sedikit dan merendamnya dalam air selama beberapa jam sebelum menjual. Yang kelima, pengawetan. Jika kita ingin memiliki surplus sawi, pertimbangkan metode pengawetan seperti pengawetan dalam air, asin, atau pembekuan. Yang terakhir, pengelolaan limbah. Buang limbah tanaman yang tidak dapat digunakan dengan benar untuk mencegah penyebaran penyakit atau hama. Nilai gizi dan manfaat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, tiap 100 gram sawi hijau segar mengandung nutrisi sebagai berikut: energi 27 kalori, karbohidrat 4 gram, protein 2,3 gram, serat 2,5 gram, lemak 0,3 gram, folat 12 mikrogram, vitamin A 3024 Lu, vitamin B1 atau thiamin 0,09 mikrogram, vitamin B2 atau riboflavin 0,23 mikrogram, vitamin B3 niacin 0,800 mikrogram, vitamin C 70 mikrogram, vitamin K 257,5 mikrogram, nutrium 22 mikrogram, kalium 436,5 mikrogram, kalsium 220 mikrogram, zat besi 2,9 mikrogram, magnesium 23 mikrogram, tembaga 0,12 mikrogram, mangan 0,480 mikrogram, zinc 0,2 mikrogram, beta karoten 0,04 mikrogram, beta cryptomycin 60 mikrogram, lutein zeaxanthin 3.730 mikrogram. Manfaat sawi hijau sebagai antioksidan, menjaga kesehatan jantung, penyembuhan penyakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar pencernaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.